sejumlah barang bukti berupa uang tunai dalam kasus dugaan suap putusan lepas perkara. Oktober 2024. Perusahaan tekstil terbesar di Asia Tenggara itu tidak mampu membayar utang senilai 32,6 triliun rupiah. Hal ini menyebabkan penutupan operasional perusahaan pada 1 Maret 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamidah Nuraini dengan NIM B100240042 dari kelas A, Program Studi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang korupsi. Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk keuntungan pribadi. Biasanya melibatkan penerimaan suap, penggelapan dana, atau tindakan curang lainnya yang merugikan kepentingan umum. Lalu, korupsi di lingkungan perkuliahan. Korupsi di lingkungan perkuliahan bisa terjadi dalam berbagai bentuk. Meskipun skalanya tidak sebesar di pemerintahan, berikut beberapa contoh bentuk korupsi yang bisa terjadi di dunia kampus. Yang pertama, suap untuk nilai. Mahasiswa memberikan uang atau hadiah kepada dosen agar nilainya dinaikkan meskipun tidak memenuhi kualifikasi. Yang kedua, plagiarisme, mencontek karya orang lain tanpa izin. Ini adalah bentuk korupsi akademik karena mencuri hasil pemikiran orang lain dan mengakuinya sebagai karya sendiri. Yang ketiga, manipulasi data penelitian atau skripsi, mengubah atau membuat data palsu agar terlihat bagus padahal tidak sesuai fakta. Yang keempat, penggunaan dana organisasi mahasiswa secara tidak transparan. Pengurus organisasi memakai uang kas atau dana kegiatan untuk kepentingan pribadi tanpa laporan atau pertanggungjawaban. Yang kelima, nepotisme dalam rekrutmen asisten dosen atau staf kampus. Memilih orang berdasarkan hubungan pribadi atau keluarga bukan karena kemampuan. Yang keenam, markup biaya kegiatan. Membuat laporan keuangan kegiatan yang dilebih-lebihkan agar ada sisa dana yang bisa digunakan pribadi. Korupsi seperti ini merusak integritas akademik dan seharusnya dilawan bersama oleh mahasiswa, dosen, dan pihak kampus. Lalu, untuk menghindari korupsi di perkuliahan, berikut beberapa langkah yang bisa dilakukan oleh mahasiswa, dosen, maupun pihak kampus. Yang pertama, tanamkan nilai integritas sejak awal. Selalu jujur dalam mengerjakan tugas, ujian, dan penelitian. Hindari mencontek, menjiplak, atau memalsukan data. Yang kedua, transparansi keuangan organisasi mahasiswa. Buat laporan keuangan yang jelas dan terbuka. Laporkan semua penggunaan dana ke anggota dan pihak kampus. Yang ketiga, tolak segala bentuk suap atau gratifikasi. Jangan memberi atau menerima imbalan untuk mendapatkan nilai, jabatan, atau fasilitas tertentu. Yang keempat, perkuat pengawasan di lingkungan kampus. Kampus perlu membentuk tim atau unit etika untuk memantau pelanggaran akademik dan keuangan. 5. Berani melapor jika melihat kecurangan. Jika mengetahui ada korupsi, segera laporkan ke pihak berwenang di kampus, misalnya dekanat atau bagian kemahasiswaan. Yang keenam, edukasi dan sosialisasi anti korupsi. Ikut serta dalam seminar, pelatihan, atau diskusi anti korupsi. Ajak teman-teman untuk membangun budaya jujur dan adil di kampus. Lalu, akibat korupsi sangat merugikan baik bagi individu, masyarakat, maupun negara secara keseluruhan. Berikut beberapa dampak utamanya. Yang pertama, kerugian ekonomi negara. Korupsi menguras uang negara yang seharusnya digunakan untuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik. Yang kedua, kualitas pelayanan menurun. Karena dana disalahgunakan, pelayanan publik jadi buruk seperti sekolah rusak, jalan berlubang, dan rumah sakit kekurangan fasilitas. Yang ketiga, meningkatnya kemiskinan dan ketimpangan sosial. Uang negara yang dicuri membuat bantuan sosial tidak tepat sasaran, sehingga orang miskin makin sulit mendapatkan haknya. Yang keempat, rusaknya moral dan budaya. Korupsi menciptakan budaya curang, tidak jujur, dan membuat orang merasa sukses bisa dicapai lewat jalan pintas. Yang kelima, hilangnya kepercayaan masyarakat. Masyarakat jadi tidak percaya pada pemerintah, lembaga pendidikan, dan hukum yang akhirnya memicu ketidakstabilan sosial. Yang keenam, merusak masa depan generasi muda. Jika korupsi terjadi di pendidikan, maka generasi muda tidak mendapatkan ilmu dan nilai moral yang benar. Poin ini bisa terjadi di perkuliahan apabila di perkuliahan terjadi korupsi. Edukasi anti korupsi bagi anak muda bisa dimulai dengan menanamkan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan integritas sejak dini. Mereka harus dibiasakan untuk tidak mencontek, tidak memalsukan data, dan menghargai proses yang benar dalam belajar maupun berorganisasi. Anak muda juga perlu diberi pemahaman tentang dampak buruk korupsi bagi masyarakat dan negara.
Melalui diskusi, seminar, atau kegiatan organisasi yang sehat, mereka bisa belajar menjadi pribadi jujur dan berani menolak segala bentuk kecurangan. Sekian dari saya, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.